I Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Jilid 2 bagian yang ketiga. Pada bagian yang lampau, Widura telah mempersiapkan penyambutan serangan Laskar Tohpati dengan menyongsongnya ke arah Pandean. Dia telah membuat strategi pertahanan di daerah itu agar Laskar Tohpati tidak dengan mudah memasuki Sangkal Putung. Bagaimana cerita selanjutnya? Selamat mengikuti. Widura berpikir sejenak. Sedang aku pikirkan, katanya. Dan sesaat kemudian ia memanggil salah seorang anak buahnya, Sonya, katanya. Ketika yang dipanggil telah berdiri di sampingnya, adakah kau masih jagoan lari? Sonya memandang Widura dengan penuh pertanyaan. Tetapi ia menunggu sampai Widura memberinya penjelasan. Pancinglah orang-orang itu, apa yang harus aku lakukan? Bertanya orang itu. Widura mengerutkan alisnya. Kemudian katanya, mudah-mudahan berhasil. Widura itu berhenti sesaat. Kemudian dilanjutkannya, muncullah dari dalam parit. Berteriaklah memanggil mereka seakan-akan mereka adalah orang Sangkal Putung. Apabila mereka telah berhenti, beritahukan kepada mereka bahwa kau melihat laskar datang untuk menyerang Sangkal Putung. Aku harap mereka menjadi ragu-ragu. Nah, sesudah itu kau akan mengatakan kepada mereka hal yang sebenarnya. Laskar penyerang itu telah membagi kekuatannya. Yang memintas itu adalah laskar pancingan, dan yang lain akan menyusul. Seterusnya kau harus berlari ke Sangkal Putung. Bunyikan tanda bahaya. Sonya mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia tahu bahwa tugasnya tidak seberat harus bertempur melawan mereka. Apa selanjutnya? Ia bertanya. Serahkan kepada kami, jawab Widura. Sonya mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan Widura masih memberinya beberapa petunjuk dan penjelasan. Ia hanya harus berlari ke Sangkal Putung. Selebihnya tidak. Meskipun demikian, apabila rencana itu meleset, maka ada juga bahayanya. Sekarang, bertanya orang itu. Ya, cepat, sebelum mereka terlampau jauh ke tengah persawahan, sahut Widura. Sonya itu pun kemudian merangkak dan melompat ke dalam parit. Setelah ia menyusur parit itu beberapa puluh tombak, maka diangkatnya kepalanya sambil berteriak nyaring, "Hei, siapa itu? Adakah kalian orang-orang Sangkal Putung?" Di dalam kesepian ujung malam suara itu melengking seperti membentur gunung Merapi. Orang-orang yang berjalan di pematang itu pun mendengar suaranya. Serentak mereka berhenti dan memandang ke arah suara itu. Pada saat itulah Sonya meloncat dari dalam parit sambil mengulangi pertanyaannya. Rombongan yang tak begitu besar itu pun berhenti. Mereka tegak berjajar di pematang seperti wayang sedang disimping. Sesaat mereka saling berpandangan. Apalagi kemudian ketika mereka mendengar suara Sonya berteriak, "Hei dengar, desa kalian akan mendapat serangan. Lihat sebentar lagi laskar itu akan datang." Orang-orang dalam rombongan itu pun saling bertanya-tanya. Siapakah orang yang berteriak-teriak itu? Adakah ia orang Sangkal Putung? Tetapi bagaimanapun juga, ternyata bahwa orang itu telah melihat induk pasukannya. Dalam keadaan yang tiba-tiba itu, pemimpin rombongan tidak segera dapat mengambil keputusan. Sesaat mereka masih tegak di atas pematang itu. Bahkan terdengar salah seorang di antara mereka bergumam sesama, "Siapakah dia?" Kawannya menggeleng. Jawabnya, "Entahlah, tetapi ia melihat induk pasukan, berbahaya," sahut yang lain. Ya, akhirnya pemimpin pasukan itu pun berkata, "Tangkap orang gila itu." Dua orang dari rombongan itu kemudian melangkah kembali. Mereka segera mendekati Sonya, sedang yang lain masih diam mematung. Widura melihat pertunjukan itu dengan hati yang tegang. Setidak-tidaknya, waktu mereka terulur. Apabila induk pasukan itu muncul dan terlibat dalam pertempuran dengan laskarnya, maka rombongan itu pasti akan kembali. Namun apabila tidak, maka ia harus mengambil kebijaksanaan lain. Sebagian laskarnya harus dikirim kembali, dan melawan rombongan kecil pecahan laskar Macan Kepatihan itu. Ketika Sonya melihat dua orang datang kepadanya, maka katanya di dalam hati, tepat juga dugaan Ki Widura. Aku harus berlomba lari, tetapi Sonya tidak menunggu orang itu menjadi terlalu dekat. Tiba-tiba ia berteriak, "Hei, ternyata kalian bukan orang Sangkal Putung."
Kalau begitu kalian adalah laskar Jipang yang akan mencoba memancing pertempuran di sebelah utara Sangkal Putung. Sedang laskar yang datang kemudian adalah induk pasukan. Siapa kau? Tiba-tiba terdengar salah seorang dari rombongan orang-orang itu bertanya. Sonya tidak menjawab, tetapi dipenuhinya perintah Widura yang terakhir. Segera ia meloncat dan berlari kembali ke Sangkal Putung. Dua orang yang akan menangkapnya itu pun mengejarnya. Namun ketika Sonya berlari lewat perapatan dan kedua orang itu mengejarnya terus, tiba-tiba saja keduanya terbanting jatuh dan tidak bangun kembali. Pemimpin rombongan itu menjadi heran. Dari jarak yang agak jauh, mereka hanya melihat bayangan orang-orangnya itu berlari dan kemudian tiba-tiba saja lenyap seperti ditelan perapatan. Kawan-kawan mereka pun melihat kedua orang itu hilang. Karena itu mereka menjadi heran. Sedang Sonya yang sedang berlari itu berlari terus. Sekali ia menoleh, dan pengejar-pengejarnya tidak dilihatnya lagi. Meskipun demikian, karena ia tidak mendapat perintah lain, maka ia pun berlari terus ke Sangkal Putung. Pada saat itu, cahaya yang merah telah membayang di timur. Bersamaan dengan munculnya sebuah rombongan lain dari balik tikungan. Demikian orang-orang itu tampak di mata Widura, demikian ia meraba hulu pedangnya. Geramnya, itulah induk pasukan mereka, Demang Sangkal Putung itu pun mengangguk-angguk. Dilihatnya serombongan orang berjalan tak teratur, seperti habis menonton tayub. Namun disadarinya, bahwa mereka adalah prajurit-prajurit Jipang yang tak kalah nilainya dari prajurit-prajurit Pajang. Hanya karena kekalahan-kekalahan yang berturut-turut dialami adipatinya, sehingga gugur, maka tekad mereka sudah tidak sebulat sebelumnya. Pemimpin rombongan itu, seorang anak muda yang bertubuh tinggi berdada bidang dan kekar terkejut ketika dilihatnya pecahan laskarnya masih tegak di pematang. Dan dengan serta-merta ia berteriak, "Hei, kenapa kalian masih di sana?" Pemimpin rombongan itu pun menjadi bimbang. Sebelum ia menjawab terdengarlah tanda bahaya bergema di kademangan Sangkal Putung. "Kentong titir, gila," umpat anak muda itu. "Cepat, capai Sangkal Putung lebih dahulu sebelum kami. Mereka telah melihat kita, kami dan kalian." Seseorang dari mereka mengetahui dengan pasti bahwa induk pasukan akan menyusul, jawab pemimpin rombongan itu dari tengah sawah. Anak muda yang jangkung itu berpikir sejenak, "Dari mana kau tahu?" Baru saja ia berlari ke Sangkal Putung sambil berteriak-teriak tentang laskar pecahan ini dan induk pasukan, sahut yang di pematang. "Gila, kenapa tidak kalian tangkap? Kami sudah berusaha, tetapi gagal." Rombongan itu tiba-tiba berhenti. Pemimpinnya, anak muda yang tidak lain adalah Kemenakan Pati Jipang Mantahun, yang bernama Tohpati dan bergelar macan kepatihan itu mengerutkan keningnya. "Berhenti di tempat kalian," teriak Tohpati. Kemudian dengan seksama ia melihat jalan yang terbentang di hadapannya. Jalan itu sepi, namun kesepian itu terasa tegang. Macan kepatihan adalah seorang yang cerdas dan cermat di setiap garis peperangan. Karena itu tiba-tiba ia berkata nyaring kepada yang masih tegak di pematang, "Jalan terus, kami pun akan mengikuti jalanmu itu, bukan main," desis Widura sambil menggeleng-gelengkan kepala. Anak itu cerdik seperti demit, Demang Sangkal Putung itu pun menggeleng-geleng pula. Katanya, "Apakah yang akan kita lakukan?" Widura sadar bahwa ia harus bertindak cepat. Karena itu ia berkata, "Kita harus cepat mulai, sebelum jarak di antara laskar kita dan laskar Tohpati itu menjadi semakin jauh. Sebagian rencana kita sudah gagal, namun sebagian besar belum. Kita pasti akan dapat mencapai hasil seperti apabila mereka berjalan tepat di muka hidung kita." Widura segera mencabut pedangnya. Kemudian dilemparkannya sebuah kerikil kepada seseorang di sampingnya sebagai perintah. Kemudian terdengarlah bunyi burung tuhu berturut-turut 3 kali. Semua anak buahnya menjadi tegang. Mereka sudah harus bersiap untuk menyergap. Namun jarak kedua pasukan itu masih belum terlalu dekat. Tetapi mereka sadar bahwa laskar macan kepatihan itu tidak akan lewat di simpang 4. Kepada Ki Demang, Widura berkata, "Bapak Demang, bawalah anak-anak Sangkal Putung langsung memotong laskar mereka yang terpisah. Mereka pasti akan kembali dan berusaha membantu induk pasukannya. Pecahan itu pasti bukan orang-orang pilihan. Mereka hanya dipakai sekedar untuk mengelabuhi lawan-lawannya." Ki Demang mengangguk-angguk.
Sementara itu Widura melemparkan kerikil untuk kedua kalinya. Dan kembali terdengar bunyi burung tuhu berturut-turut 3 kali. Sindanti tersenyum. Ia pun telah tegak di belakang pohon aren itu. Ketika ia mendengar aba-aba untuk kedua kalinya, anak muda itu tidak menunggu lebih lama lagi. Perintah untuk menyerang itu disambutnya dengan sebuah loncatan dan dengan cepat ia menghambur lari langsung ke arah macan kepatihan. Tohpati terkejut mendengar bunyi burung tuhu. Otaknya yang terang segera mengenal bahwa yang didengarnya itu sama sekali bukan bunyi burung yang sebenarnya. Karena itu ia pun segera berteriak nyaring, "Siapkan senjata kalian." Tetapi anak buahnya tidak menyangka bahwa mereka akan segera menerima sergapan. Mereka masih mengira bahwa kedatangannya baru diketahui oleh seorang pengawas saja. Namun tiba-tiba saja di hadapan mereka, muncul Laskar Widura berloncatan dari balik-balik pohon dan parit-parit. Karena itu sebagian mereka menjadi gugup. Tetapi karena mereka adalah prajurit-prajurit yang berpengalaman, segera mereka dapat menguasai diri mereka, dan dengan tangkasnya mereka mencabut senjata-senjata mereka. Macan kepatihan itu menjadi sangat marah. Ternyata kehadirannya kali ini telah diketahui benar oleh lawannya. Karena itu maka segera ia berteriak nyaring. Katanya, "Bagus, kalian ternyata menyambut kedatangan kami. Ayo, majulah." Kedua laskar itu pun menjadi semakin dekat. Tetapi Laskar Widura lebih mapan dari lawannya. Mereka sudah lama bersiap untuk bertempur. Sedang Laskar Tohpati itu harus mempersiapkan diri dengan tergesa-gesa. Tetapi Tohpati tidak menjadi bingung. Bahkan terdengar ia memberi aba-aba kepada pecahan laskarnya. "Jangan kembali, langsung ke jantung Sangkal Putung. Bakar setiap rumah yang ada di sana dan bunuh semua orang." Widura sadar bahwa itu adalah suatu cara untuk memecah perhatian lawannya. Karena itu ia pun berteriak pula, "Swandaru, cegah mereka." Kekuatan itu sama sekali tidak berarti, yang lain tetap pada rencana. Swandaru pun segera meloncat dari persembunyiannya. Dengan tangkasnya ia memutar pedang bertangkai gading di tangannya. Terdengarlah anak itu berkata, "Ayah, apa yang harus aku lakukan sekarang?" "Kau dengar perintah pamanmu Widura?" sahut ayahnya. "Adakah macan kepatihan itu di sana?" bertanya anak itu pula. "Tak ada waktu untuk meributkannya," potong ayahnya. "Pergilah segera." Swandaru yang gemuk itu pun kemudian berlari, seperti roda yang menggelinding di tanah-tanah yang becek. Sambil mengangkat pedangnya tinggi-tinggi ia berteriak-teriak seperti sedang menghalau burung pipit yang mencuri padi di sawah. Kawan-kawan yang melihat Swandaru itu pun segera berlari menyusulnya. Seperti Swandaru, mereka berteriak-teriak pula memekakkan telinga. Meskipun demikian, namun anak-anak muda Sangkal Putung itu bukan anak-anak yang hanya pandai berteriak-teriak saja. Sejak keadaan antara Pajang dan Jipang kian memburuk, mereka telah menentukan sikap. Di bawah asuhan-asuhan pemimpin-pemimpin Kademangan, mereka melatih diri dengan tekun. Apalagi ketika kemudian datang Widura berserta laskarnya. Anak-anak itu pun menjadi semakin bernafsu melatih diri. Karena itu, maka mereka pun mempunyai cukup kemampuan untuk menggerak-gerakkan senjata-senjata mereka. Namun demikian, Widura tidak melepaskan anak-anak itu di bawah pimpinan Swandaru, Jagabaya dan kemudian Demang Sangkal Putung itu sendiri, melakukan perlawanan terhadap laskar Jipang yang terlatih itu, meskipun hanya sebagian kecil dan bukan orang-orang pilihan. Karena itu, maka beberapa orangnya pun diperintahkannya untuk membantu mereka, serta untuk menjaga agar tekad anak-anak itu tidak goyah karena kekalahan-kekalahan kecil. Tohpati, yang mendengar aba-aba Widura itu pun menggertakkan giginya. Percayalah ia kini, bahwa Widura tidak akan mudah ditipunya. Rencananya yang sudah disusun masak-masak itu, ternyata dapat diruntuhkan oleh Widura. Bahkan usahanya yang terakhir, mempengaruhi tekad perlawanan musuhnya itu pun dapat dipatahkan pula oleh pengaruh kata-kata Widura itu. Karena itu, maka kesempatan yang pendek itu pun dipergunakannya baik-baik. Semula ia akan menarik suatu garis datar langsung menghadapi laskar lawannya. Tetapi laskar Widura itu pun laskar yang cukup masak. Kelambatan Tohpati yang hanya sesaat, karena kebingungan beberapa orang pimpinan kelompoknya, telah merubah keseimbangan antara mereka. Beberapa orang anak buah Widura telah berhasil melampaui garis yang akan dibuat oleh macan kepatihan itu, untuk kemudian merangsang dari lambung. Tetapi Tohpati tidak pula kalah cekatan.
segera ia menarik sebagian laskarnya ke satu sisi, dan dibuatnya sebuah garis pertahanan yang lengkung. Wulan Punanggal, Widura masih menyaksikan aba-aba Tohpati dan kelincahan laskarnya. Luar biasa, desisnya, apakah kira-kira yang dapat dilakukan oleh gurunya, Mantahun di masa hidupnya? Kemudian Widura itu pun melihat betapa lincahnya Sidanti menyusup di antara kesibukan laskar kedua belah pihak yang sudah mulai terlibat dalam pertempuran. Anak muda itu langsung menghampiri Tohpati yang masih tegak memandang berkeliling. Dengan cermat ia mengawasi keadaan medan, dipelajarinya kedudukan laskarnya dan kedudukan laskar lawannya. Dilihatnya pula pecahan laskarnya di tengah-tengah sawah yang juga sudah melakukan perlawanan terhadap anak-anak muda Sangkal Putung yang melanda mereka itu seperti banjir. Dengan semangat yang menyala-nyala anak-anak muda itu bertempur. Ternyata, meskipun Suwandaru harus berhadapan dengan prajurit-prajurit Jipang, namun kekuatannya benar-benar berpengaruh atas pertempuran itu. Ayunan pedangnya benar-benar mengerikan. Demikianlah cerita bagian ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian keempat mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.